Melahirkan merupakan suatu proses yang harus dihadapi oleh ibu hamil untuk bertemu dengan sang buah hati. Dalam metode persalinan secara normal, bayi akan keluar melewati jalan lahir yang membuat area perineum atau daerah yang berada di antara liang vagina menjadi rentan robek, sehingga memerlukan beberapa jahitan. Namun tidak semua perineum yang robek saat melahirkan perlu dijahit. Jahitan hanya diperlukan jika robekan perineum cukup dalam dan luas hingga mengenai jaringan otot, dinding vagina, saluran kemih, atau anus. Sedangkan jika robekannya ringan dan tidak mengenai bagian-bagian tersebut, biasanya tidak diperlukan jahitan. Tentu setiap ibu hamil menginginkan proses persalinan yang lancar. Namun setiap ibu hamil tentu mempunyai ceritanya masing-masing. Meskipun tidak ada jaminan bunda tidak akan mengalami robekan saat melahirkan nanti, namun ada beberapa tips yang bisa bunda lakukan untuk meminimalisir resiko jahitan dan mengurangi tingkat robekan. Kira-kira apa saja ya tips melahirkan untuk mengurangi resiko jahitan yang bisa ibu hamil lakukan? Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting loh, dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di YouTube-nya Dunia Parenting. Sekali lagi, Dunia Parenting. 1. Persiapan fisik. Salah satu persiapan penting sebelum persalinan adalah mempersiapkan kesiapan fisik atau tubuh bunda sendiri. Tipsnya sederhana, namun membutuhkan kesungguhan dan konsistensi untuk menjalaninya. Untuk mempersiapkan tubuh agar secara fisik prima, bunda mungkin perlu untuk melakukan olahraga secara rutin. Konsultasikan ke dokter mengenai olahraga apa yang baik dan sesuai dengan kondisi bunda. Beberapa pilihan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau senam hamil mungkin bisa menjadi salah satu jenis olahraga bunda. Olahraga dapat melancarkan sirkulasi darah dan kemudian dapat membantu untuk meningkatkan elastisitas kulit. Sementara itu, nutrisi selama kehamilan juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Nutrisi dan hidrasi yang baik dapat mendukung kesehatan kulit dan otot bunda. Elastisitas kulit membantu melenturkan peregangan pada vagina saat persalinan, sehingga peluang untuk melahirkan normal tanpa jahitan akan semakin besar. 2. Pijat perineum. Pijat perineum adalah tekanan dan pijatan lembut di area jalan lahir yang berfokus pada area vagina yang bertujuan untuk membuatnya menjadi lebih lentur menjelang persalinan. Melakukan pijat perineum secara rutin pada trimester akhir kehamilan hingga waktunya bersalin dapat membuat otot-otot jalan lahir ibu hamil menjadi lebih lentur, sehingga resiko terjadinya robekan jalan lahir saat persalinan dapat diminimalisir. Perineum meliputi area di belakang vagina hingga ke anus. Pijat perineum dapat dimulai ketika kehamilan berusia 34 minggu, dan cara ini telah teruji efektif mencegah robekan perineum saat melahirkan normal. Namun, pelajari terlebih dahulu cara melakukannya yang benar dengan berkonsultasi ke dokter kandungan atau bidan bersalin yang telah bersertifikat. 3. Pilih posisi yang tepat saat persalinan. Posisi bunda saat melahirkan nanti berperan besar terhadap resiko terjadinya robekan atau tidak. Sebab posisi yang berbeda saat melahirkan dapat menghasilkan tekanan yang berbeda pada perineum. Posisi terbaik saat persalinan adalah posisi yang membuat bunda paling nyaman. Namun posisi yang disarankan untuk mengurangi kemungkinan vagina robek adalah dengan berbaring menghadap ke sisi kiri. Selain itu, hindari posisi setengah berbaring karena dapat menekan tulang ekor dan perineum sehingga membuat risiko robekan menjadi lebih besar. 4. Pelajari cara bernafas dan mengejan yang benar. Teknik pernafasan dan mengejan sebaiknya bunda pelajari terlebih dahulu sebelum persalinan tiba. Sebab dua hal ini sangat penting untuk memperlancar proses melahirkan secara normal.
Sebelum mengejan untuk mendorong bayi keluar, sebaiknya atur pernafasan dengan baik. Bunda harus tetap tenang dan ikutilah arahan dokter atau bidan persalinan. Atur nafas dengan mengikuti panduan yang diberikan agar bayi bisa terlahir dengan lebih mudah. Hal ini juga akan membuat kepala bayi keluar dengan lembut dan perlahan, sehingga otot dan kulit perineum dapat meregang secara alami tanpa robekan yang besar. Lima, memberikan kompres hangat pada perineum. Saat bayi sudah turun ke dasar panggul dan akan segera keluar, kompres air hangat mungkin dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya robekan pada vagina. Kehangatan dapat meningkatkan aliran darah ke daerah perineum dan membantu mengendurkan otot-otot vagina. Hal ini juga dapat sedikit membantu dalam mengurangi rasa sakit saat persalinan. 6. Berdoa dan yakin. Tips yang tidak kalah penting lainnya adalah berdoa, dan Bunda harus tetap optimis dapat melalui proses persalinan ini dengan baik. Selain persiapan fisik, persiapan mental juga diperlukan sebelum menghadapi persalinan. Perbanyaklah berdoa agar Bunda dapat melewati persalinan dengan baik dan bayi dapat lahir dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Setelah persiapan fisik dan doa sudah Bunda lakukan, kemudian Bunda harus memiliki keyakinan penuh jika Bunda dapat melewati hal ini dengan baik. Tak ada salahnya meminta dukungan moral dari pasangan atau keluarga, sehingga Bunda dapat menjadi lebih tenang saat menghadapi persalinan. Ketenangan juga dibutuhkan untuk meminimalisir resiko terjadinya robekan saat melahirkan. Nah, itu dia Bun, beberapa tips yang bisa Bunda lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya robekan saat persalinan. Mudah-mudahan Bunda yang akan segera melahirkan selalu diberikan kekuatan ya Bun, agar dapat melalui hal ini dengan baik. Semangat Bunda, Bunda pasti bisa. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian. Oh iya Bun, untuk informasi serta artikel menarik dan bermanfaat lainnya seputar kandungan, persalinan, serta parenting, saat ini sudah dapat Bunda kunjungi di situs web kami di www.duniabunda.id. Jangan lupa dikunjungi ya Bun.